Kak Noel, serem banget ya tadi videonya. Aduh iya Kak Vira, serem banget deh. Tapi kita harus tetap bersyukur Kak, karena kita masih bisa beribadah bersama adik-adik yang di rumah dengan sehat tanpa kurang satu apapun. Iya ya Kak, bener banget. Kita harus bersyukur karena kita boleh melewati tahun 2020 walaupun banyak bencana yang terjadi. Tapi Tuhan tetap menyertai kita loh Kak sampai hari ini. Iya betul banget tuh Kak. Oh iya Kak Noel, ngomong-ngomong soal penyertaan Tuhan, ada satu tokoh Alkitab yang hidupnya selalu disertai sama Tuhan. Kak Noel ingat nggak? Oh aku inget Kak. Oh iya, Yusuf kan? Benar banget, Kak Noel ingat ceritanya tentang Yusuf. Ingat dong Kak, adik-adik yang di rumah masih inget juga kan? Adik-adik di rumah ada yang inget semua kayak Kak Noel, tapi ada juga yang lupa-lupa inget dan ada yang lupa banget Kak. Kalau gitu, gimana kalau kita dengerin lagi cerita tentang Yusuf? Adik-adik udah siap kan? Wah masih pada semangat tuh Kak. Ya udah kalau kayak gitu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bakal memuji dan menyembah nama Tuhan terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa, lipat tangan, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan kalau kami masih dapat berkumpul di ibadah Menorah Stars online hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita mau terus bertumbuh subur. Kita katakan, firman Tuhan, kami akan selalu dengarkan dan kami mau terus bertumbuh subur. Amin. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menolong kami Tuhan. Untuk kami boleh terus bertumbuh, untuk kami terus boleh berbuah lebat. Terima kasih Engkau selalu topang kami. Terima kasih Engkau selalu ada buat kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh kami terus dengar, firman-Mu yang akan dinyatakan boleh kami pahami, boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik Monorastar, hari ini Kak Sifra mau kasih tahu tentang cerita firman Tuhan seorang tokoh Alkitab. Cukup terkenal sih, ayo siapa yang bisa tebak? Siapa? Wah, ada yang benar nih, betul sekali. Hari ini kakak mau kasih tahu tentang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf ini tuh luar biasa banget. Bangga banget deh kayaknya lihat Yusuf. Kenapa sih? Karena imannya adik-adik. Dia sangat bertekun dalam iman. Terbukti dari apa? Dulu dia itu kalau adik-adik lihat di Kejadian, adik-adik boleh baca di rumah, dari Kejadian 37 sampai Kejadian 50 itu menceritakan tentang tokoh Alkitab bernama Yusuf. Dia dulu pernah dikucilkan keluarganya, bahkan kakak-kakaknya sendiri pernah dijual ke Mesir. Waktu itu pernah juga nih dituduh oleh istri Potifar. Terus banyak hal lagi tantangan yang dijalani oleh Yusuf. Nah adik-adik tahu gak sih, dulu Yusuf pernah mendapatkan mimpi tentang dirinya. Akan jadi apa sih nanti dia? Mimpi ini dari Tuhan dan dia benar-benar tahu Tuhan akan merencanakan hal yang baik untuk Yusuf. Tapi adik-adik, saat dia menanti rencana Tuhan, banyak sekali tantangannya adik-adik. Jadi nggak langsung dapat nih apa yang dia inginkan atau apa yang Tuhan inginkan dalam dirinya, tidak langsung terjadi seketika adik-adik. Melalui banyak sekali proses. Nah, pada saat itu Yusuf tuh mengalami banyak proses tantangan. Dan hebatnya adik-adik, dia tetap bertekun dalam imannya. Tidak kenal lelah, bahkan dia tetap berserah dan dekat sama Tuhan. Padahal tantangannya berat banget adik-adik. Seperti yang kakak bilang tadi, dikucilkan keluarganya, terus juga pernah dituduh, dijual gitu ya. Sampai akhirnya pembuktian luar biasa dari Tuhan. Dia akhirnya menjadi orang terhebat nomor 2 di Mesir. Wow, luar biasa banget kan adik-adik? Tuhan Yesus tuh dahsyat banget. Jadi adik-adik pun harus mencontoh Yusuf, tokoh Alkitab yang luar biasa yang diceritakan di kitab Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal 50. Di situ adik-adik boleh melihat ketekunannya, kesalehannya, imannya yang teguh, bahwa sungguh luar biasa Yusuf bisa menjadi teladan buat kita. Seperti adik-adik alami sekarang, mungkin adik-adik bosen, aduh pandemi kapan ya berlalunya gitu ya. Kapan ya aku bisa jalan-jalan, kapan ya aku bisa ini itu. Jangan khawatir, karena apa? Rencana Tuhan indah pada waktunya. Mungkin saat ini adik-adik di rumah ngerasa nih, aduh Tuhan kok gini banget ya sama aku gitu ya. Sama keluarga aku kok aku ngerasain susah. Jangan khawatir. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tetap bersama dengan kita. Tuhan Yesus punya rencana yang indah buat adik-adik dan keluarga kalian semua. Tuhan Yesus berjanji akan memberikan rencana yang indah untuk memuliakan Tuhan. Untuk menjadi lebih baik dan kita bisa jadi berkat buat orang lain. Tapi kita harus bersabar dan terus bertekun dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik, kakak pengen adik-adik bisa mencontoh cerita tentang Yusuf. Seperti yang adik-adik bisa baca di Alkitab.
Karena Yusuf melewati banyak sekali tantangan dan itu gak mudah, tapi dia bisa melewatinya. Dia tidak kenal lelah, dia tetap dekat dengan Tuhan Yesus, dia tetap berserah dan dia tetap melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, yuk kita mulai bersabar dan terus bertekun dalam iman supaya nanti kita bisa menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, jadilah orang-orang yang tekun selalu dalam iman, bersabar dan terus melakukan kehendak Tuhan sampai nanti Tuhan menggenapi setiap rencananya untuk kehidupan adik-adik semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sekali lagi ya, Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat hafalan minggu ini. Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Terima kasih, selamat hari Minggu. Glad day syutu. Ayat 5. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan melakukan tanggungannya sendiri. Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Terima kasih. Aku Vero. Hafalan ayat minggu ini dari Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Hai teman-teman, hari ini saya mau kata hafalan. Bunyinya Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Sekali lagi ya teman-teman. Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Bye semuanya. Hai semua, saya Kayla. Ada kata ini dari Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Galatia 6 ayat 5. Sebab tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Terima kasih. Pastors, tadi sudah dengar kan tentang cerita tokoh Alkitab bernama Yusuf. Hari ini Kak Sela ingin memberikan tentang activity challenge, yaitu menceritakan kembali cerita Yusuf kepada orang tua kalian masing-masing di rumah ya. Nah, jangan lupa untuk diceritakan karena kakak yakin kalian pasti bisa. Semangat adik-adik! Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena begitu
besar kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Atas pemeliharaan-Mu pada kami semua sampai kami ada pada hari ini. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar, untuk ibadah yang kami boleh lalui pada hari ini. Kami percaya Tuhan segala benih-benih daripada firman-Mu yang ditaburkan tidak akan pernah sia-sia, dan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga Tuhan, saat ini kami mau menaikkan doa syafaat untuk bangsa kami. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan, dan kami juga percaya Engkau juga mengasihi bangsa kami. Kalau sampai saat ini Tuhan, pandemi virus corona belum berlalu, tapi kami percaya Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu dan kami akan menang karena Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan juga memberkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga Bapak Ma'ruf Amin, beserta para menteri dan aparat lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi keputusan mereka. Semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja di mana kami berjemaat dan melayani Tuhan, yaitu MCC. Kiranya terus Tuhan memberkati MCC. Kiranya melalui MCC berkat Tuhan boleh dirasakan dan diterima oleh banyak orang. Dan MCC boleh menjadi kepanjangan daripada tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga hamba-Mu melepaskan berkat untuk adik-adik di rumah. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik di rumah. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Dan apa yang menjadi kebutuhan mereka di dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, kiranya Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, Yusuf keren banget ya Kak. Sekalipun ia disakiti oleh saudara-saudaranya, tapi dia tidak pernah mengeluh sampai akhirnya dia menjadi orang yang terpandang. Bener banget Kak Noel, sama seperti kita sekarang Kak. Walaupun kita mengalami bencana, musibah, bahkan virus corona yang sampai saat ini belum berlalu, apakah Tuhan meninggalkan kita? Tentunya enggak dong Kak. Buktinya sekarang aja kita masih bisa ibadah nih sama adik-adik yang di rumah, walaupun secara online. Bener banget Kak Noel, sama seperti Yusuf, apapun masalah yang dihadapi, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan terus menyertai kita dan Tuhan itu punya rencana yang terbaik untuk kita semua. Nah, adik-adik yang di rumah juga ingin meladani sikap Yusuf kan? Pastinya tuh Kak, hebat banget adik-adik di rumah. Kak Noel, ibadah kita udah selesai hari ini. Adik-adik di rumah, jangan lupa ya sama firman Tuhan tentang Yusuf dan ikuti teladan sikap Yusuf. Dan jangan lupa juga Kak Noel untuk menaati protokol kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.